sebenarnya penyebaran virus corona ini gimana sih, Pak? Ya, kalau yang kompetensi saya yang saya tahu ya, ini kan ada lagi sebenarnya kalau untuk penyebaran virus corona ini tepatnya orang P2M. Kebetulan kami di bagian promosi dan perilaku. Tetapi yang saya tahu penularannya itu melalui droplet. Hampir mirip-mirip dengan TB paru. Ya, ketika saya sudah positif, ya, ada di dalam tubuh saya virus corona, ya, tetapi saya OTG. Nah, ketika saya tidak pakai masker, ketika saya berbicara, bisa aja air ada yang terlontar dari mulut saya, apalagi batuk. Nah, Mbak Dwi juga nggak pakai masker, jaraknya dekat. Nah, itulah yang menyebabkan penularan. Baru yang kedua, jabatan tangan. Tetapi jabatan tangan mungkin prosesnya agak lama, tidak seperti ketika saya tidak pakai masker, batuk, Mbak Dwi juga nggak pakai masker, dekat dengan saya kurang dari 1 meter, padahal saya sudah Menggunakan OTG, OTG. sudah positif secara labor. Itu yang jadi utamanya penularan itu melalui droplet. Nah, ketika dia ke udara, menurut pendapat para ahli, nanti dia dalam bentuk aerosol di udara dingin seperti ruang-ruang ber-AC. Nah, di situ dia bisa bertahan lebih lama. Berapa lama saya nggak tahu, karena nggak ada penelitian sekian jam kah, 1 jam, 10 jam kan nggak ada. Tetapi dia lebih lama bertahan hidup di situ dibandingkan kalau di luar. Ya, kan? Karena kalau dia kena matahari, nah, kenapa kita harus cuci tangan Mbak Dwi? Karena yang saya baca dari media bahwa virus corona ini DNA-nya seperti lemak, Istilah bahasa kimianya saya nggak tahu, lipid atau apa, dia ketika kena sabun dia hancur. Makanya dalam tempo 20 detik dia hancur. Artinya seringkali, tapi jangan cuci tangannya gini saja. Gini terus Harus semua 5 langkah cuci tangan tadi, ya. Jadi harus itu diikuti. Itu namanya cuci tangan secara sehat dan COVID. Ya, dalam sehat dan COVID artinya mencegah COVID. Jangan cuci tangan hanya cuci tangan seperti biasa. Cuci tangan seperti biasa tanpa mengikuti 5 langkah itu sama aja. Mau setengah jam pun nggak ada artinya. Pas saya pakai masker, kenapa saya cuci tangan? Kenapa saya jaga jarak? Oh, ini kaitannya dengan COVID. Apakah saya mau cerita COVID? Pasti tidak ada yang mau sakit, Bu. Nggak mau. Ya, sehat itu mahal harganya. Nanti kalau udah sakit baru tahu, oh iya. Artinya mari lebih bagus mencegah daripada kita menderita COVID-19. Itu menurut saya, Mbak Dewi. Jadi walaupun pemerintah sudah menggayangkan ini, kita sudah menemukan vaksinnya akan segera disebar, itu lebih baik kita menjelang itu tuh tetap harus menjaga diri gitu, Iya, Pak. Ya, nggak ada yang enak yang sakit lah, nggak ada. Siapa yang mau sakit? Nggak ada. Walaupun ada vaksinnya, ya, vaksin tetanus ada. Vaksin untuk difteri ada. Siapa yang mau sakit difteri, tetanus? Nggak mungkin. Saya maunya sehat, ya. Artinya mari kita jaga kesehatan kita. Jangan tergantung dengan vaksin, obat. Nggak ada tuh. Lebih bagus saya nggak makan obat atau divaksin daripada saya tidak sehat. Artinya harus sehat. Saya paling takut makan obat, Mbak Dwi. Karena obat itu kata orang, baca saya obat itu racun. Racun kalau penggunaannya tidak benar, ya. Makanya ada lambang apotek kan. Ini informasi juga, lambang apotek gelas. Ya, gelas kan? Ada di atas gambar ular. Artinya ketika Mbak Dwi, saya dengan teman-teman, Bapak Ibu pemirsa yang kami banggakan, ketika kita minum obat, lewat dari takarannya bisa menjadi racun. Itu lambang apotek itu.